Berikut adalah beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk 1. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Ketiga, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada 1. Microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Kedua, berkomunikasi melalui radar. Ketiga, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan contohnya pada 1. Remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. 2. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Ketiga, digunakan sebagai alat medis. Yang keempat, cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah 1. Penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. 2. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. 3. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima, sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk 1. Mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. 2. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. 3. Mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain: yang pertama, umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Yang kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. 7. Sinar gamma. Sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah: yang pertama, dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga, radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Dampak dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tumor hingga kanker. Tumor hingga kanker bisa dipicu karena bahaya radiasi elektromagnetik handphone. Beberapa hipotesis mengatakan menaruh handphone di dada bisa memicu kanker payudara. Hal ini disebabkan radiasi elektromagnetik handphone yang bisa menembus jaringan kelenjar susu. Yang kedua, kerusakan saraf otak. Saraf otak manusia bisa rusak karena radiasi elektromagnetik handphone. Bahaya ini mungkin akan lebih berisiko untuk anak daripada orang dewasa. Menurut sebuah penelitian, tengkorak anak lebih tipis dibandingkan orang dewasa. Tengkorak yang tipis akan membuat jaringan otak anak mudah menyerap radiasi. 3. Gangguan tidur dan sakit kepala. Bahaya radiasi elektromagnetik handphone bisa menyebabkan gangguan tidur hingga sakit kepala. Saraf di sekitar kepala dan wajah bisa menjadi lebih tegang. Ketegangan ini akan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Hal ini menyebabkan tubuh mudah lelah dan kekurangan energi. Pengguna handphone akan lebih sering merasa gelisah dan sulit tidur. 4. Kesuburan pria. Bahaya radiasi elektromagnetik handphone bisa mengganggu kesuburan pria. Kondisinya akan semakin parah jika pria kerap menelpon dengan handsfree. Hal ini disebabkan karena pria yang menggunakan handsfree akan cenderung menaruh handphone pada saku celananya. 5. Gangguan kehamilan. Tidak ada yang menyangka dengan bahaya radiasi elektromagnetik handphone yang bisa mengganggu kehamilan. Radiasi handphone bisa mempengaruhi lapisan pelindung sel saraf otak pada janin. Dampak buruk memang tidak bisa terlihat secara langsung. Gangguan ini akan tampak ketika anak sudah tumbuh lebih dewasa. Anak akan mengalami gangguan perilaku seperti tidak suka bergaul, hiperaktif, dan tidak peka. Sekian pertengkaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami